Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa, selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Adinda. Hari ini kita akan mengingat kembali materi tentang teks eksposisi. Nah, sebelumnya apa sih teks eksposisi? Seperti yang sudah kita pelajari, teks eksposisi merupakan teks yang isinya yaitu menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Lalu di dalam teks eksposisi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, penyampaian teksnya itu secara lugas. Lalu tentu saja menggunakan bahasa yang baku. Jangan menggunakan bahasa non baku, apalagi menggunakan bahasa slang. Mengapa demikian? Karena teks eksposisi itu bersifat ilmiah. Oke. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Tentu saja, karena di dalam teks eksposisi itu kan tadi menjelaskan adanya fenomena sosial, fenomena alam. Tentu saja di dalamnya itu ada pengetahuannya. Lalu tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Lalu bersifat objektif, sehingga teks tersebut itu apa adanya, tidak dibuat-buat ya. Lalu penjelasannya itu disertai data yang akurat. Ini menunjukkan bahwa teks eksposisi itu fakta, ada data-datanya. Fakta tersebut digunakan sebagai alat konkretasi atau alat bukti ya. Terus gaya informasinya itu mengajak. Nah, yaitu jenis-jenis dari teks eksposisi. Jenis yang pertama adalah teks eksposisi analitik. Nah, analitik di sini merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Beda dengan teks eksposisi hortatorik. Kalau hortatorik ini bertujuan untuk memaparkan dan memengaruhi pembaca. Jadi ada di sini ada kalimat persuasifnya. Kalau di analitik itu tujuannya untuk mengungkapkan suatu hal yang penting, ya. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi itu yang seperti apa? Yang pertama ada pronomina. Ingat, pronomina itu kata ganti orang atau benda. Seperti saya, aku, kita, kami, mereka, dia, dan sebagainya. Lalu ada jenis kata adverbia. Adverbia ini merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, pada adjektiva, dan pada nomina. Misalnya, sangat besar. Sangat di sini merupakan adverbia yang memberi keterangan ke kata sifat. Karena besar itu merupakan kata sifat. Yang ketiga, nomina. Nomina itu kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai dengan tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Misalnya, asap tidak bisa digabung dengan tidak atau tidak asap ya. Lalu kesehatan tidak bisa digabung dengan kata tidak kesehatan. Nah, itu tidak tepat. Selanjutnya ada verba atau kata kerja, yaitu menggambarkan proses atau perbuatan. Nah, verba di sini dibagi menjadi dua, verba aktif dan verba pasif. Lalu yang terakhir adalah adjektiva atau kata yang menerangkan kata benda atau dapat melekat pada kata sangat, sekali, paling, lebih. Contoh, sangat cantik, berarti cantik di sini merupakan kata sifat atau adjektiva. Nah, tugasnya yaitu jelaskan fenomena sosial yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggal kamu secara lisan. Jadi, kamu menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi dengan membuat video. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk belajar karena sebentar lagi kita akan melakukan uji modul kedua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.